Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Trimolida. Ada saya Majaya Patin dan juga Ahjuru Patan Amar. Di sini kita menggunakan aplikasi Postegral untuk menjelaskan aplikasi bank. Di sini ada fitur balance inquiry, ada deposit, ada login, ada PIN, dan ada tabel sig up 1, sig up 3, sig up 2, transaksi dan withdrawal. Terus di sini ada database, select from bank, lalu ada select from login, ada select from sig up, ada select from sig up, ada select from sig up 1, sig up 2, dan sig up 3. Lalu dilanjut oleh Ajuruk. Baik, terima kasih eh, Nabila. Baik, saat, i- saat ini akan saya jelaskan codingan dari codingan yang telah kita buat. Untuk alurnya sendiri, pertama dari login, lalu ke sign up one, setelah itu masuk ke sign up two, setelah dari sign up two nanti masuk ke sign up three. Dari sign up three nantinya akan setelah selesai daftar, dia akan login, balik lagi ke bagian login. Nah, dari login, setelah login nanti akan masuk ke bagian transaksi. Nah, dari transaksi ini bisa masuk ke bagian withdrawal, bisa masuk ke bagian PIN, bisa masuk ke balance inquiry, dan juga bisa masuk ke bagian deposit. Untuk bagian login pertama akan saya jelaskan di bagian action performnya. Setelah setelah kita buat konstruktor dan lain sebagainya, kita akan buat action performnya. Untuk pertama login itu, untuk tombol sign in, dia itu akan mengecek ke database apakah nomor kartu dan PIN sudah benar. Jika sudah benar, maka akan masuk ke bagian transaksi. Jika salah, maka akan muncul pesan incorrect card number or PIN. Nah, itu. Nah, setelah itu lalu ada tombol clear untuk mengosongkan nomor kartu dan PIN, dan tombol sign up yang akan masuk ke tampilan sign up one. Nah, di bagian sign up one nantinya kita akan menambahkan eh, tabel dan juga JDate Chooser. Kita tambahkan JDate Chooser yang kita download dulu pertama di Google, ya, di atas ada JDate Chooser. Nah, setelah itu kita tambahkan dulu. Setelah kita tambahkan, kita nantinya akan kita buat langsung saja ke bagian action perform. Nah, di sini ada variabel-variabel seperti form number, nama, date of birth, gender, email, dan lain-lain. Jika di sini ada tombol next. Nah, ini jika tombol next ditekan, maka nantinya program akan mengecek apakah semuanya sudah diisi. Jika ada yang kosong, maka pesan akan muncul. Jika tidak ada yang kosong, maka data yang sudah diisi akan dimasukkan ke database menggunakan objek count dan form berikutnya, yaitu cycle 2 akan dibuka. Sign up to ini kita kita buat apa kebutuhannya, lalu kita upload, kita muat. Setelah itu masuk ke action perform, langsung saja dari action perform ini
untuk mengambil data dan memasukkannya ke dalam mengambil data dan memasukkan ke dalam variabel. Setelah itu dicek oleh program. Bila bila semua data telah terisi, maka data akan disimpan ke database dan akan dilanjutkan ke laman ketiga atau sign up tree. Jika belum data jika belum semua data terisi, maka sebuah pesan akan muncul atau pesan fill all the required files. Setelah itu kita lanjut ke sign up tree. Setelah kita masukkan semua kebutuhannya, kita akan buat eh, action performnya. Nah, ini action performnya itu pertama-tama sistem akan memeriksa tombol radio mana yang dipilih oleh pengguna untuk menentukan jenis akun yang ingin mereka buka. Setelah itu sistem akan membuat nomor kartu dan nomor PIN baru dengan metode random dengan metode random. Setelah itu sistem akan memeriksa checkbox mana yang dipilih oleh user untuk menentukan layanan yang diinginkan. Hasilnya nanti akan dikumpulkan ke dalam sebuah string berupa service. Nah, setelah itu ada dua tombol penting di sini yaitu submit dan tombol cancel. Nah, tombol submit ini nantinya bila ditekan maka sistem akan memeriksa apakah account type yang telah diisi apakah kosong. Jika kosong maka pesan fill all the required fields maka akan muncul. Jika tidak, maka sistem akan membuat dua query SQL yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tabel sign up 3 dan tabel login. Jika eksekusi query berhasil, maka sistem akan menampilkan pesan berisi nomor kartu dan PIN. Setelah itu, tampilan baru atau jendela deposit akan dibuka dengan PIN sebagai parameter dan jendela sign up ditutup. Kita balik, kita langsung masuk ke bagian transaksi. Nah, di bagian transaksi ini kita akan langsung masuk ke bagian action perform. Nah, di sini ada banyak tombol ya, seperti tombol deposit, tombol withdraw, tombol ganti PIN, dan balance inquiry, dan tombol exit. Masing-masing akan masuk ke jendelanya masing-masing yang sesuai dengan namanya. Jika ia ditekan, jika ditekan tombol exit, maka program akan keluar. Oke, pertama-tama kita masuk ke tombol PIN. Eh, Tombol PIN ini di sini bila tombol change sini ke bagian action perform, bila tombol change ditekan, maka PIN baru dan PIN yang telah diulang akan dicek kesamaannya. Jika cocok, maka PIN diperbaharui dalam database pada tabel bank login dan sign up tree. Setelah itu, pesan akan ditampilkan jika PIN berhasil diubah. Jika tombol back ditekan, maka jendela transaksi akan dibuka kembali dengan PIN saat ini. Setelah itu kita bisa balik ke transaksi, dari transaksi bisa masuk ke withdrawal, ke deposit. Di deposit ini ada tombol deposit yang bila ditekan dan amount field kosong. Jika jika tombol deposit ditekan dan amount field kosong, maka pesan akan ditampilkan. Lalu dengan please enter the amount to you want to deposit. Jika jika tidak, maka sistem akan memasukkan detail deposit ke dalam tabel bank melalui koneksi. Pesan konfirmasi ditampilkan dan di jendela transaksi akan terbuka dengan PIN sebagai parameter. Nah, nantinya setelah selesai dari deposit ini akan balik lagi ke transaksi.
Setelah dari transaksi, kita coba masuk ke withdrawal. Dari withdrawal ini nanti akan dicek tombol tombol withdrawalnya. Nah, jika tombolnya jika ditekan dan maka maka pesan akan keluar seperti please enter the amount you want to withdraw. Jika jika kosong ya. Jika tidak kosong, maka nantinya ini akan di sistem akan memasukkan detail withdraw ke dalam tabel tabel database dengan PIN sebagai parameter. Nah, setelah itu program akan kembali ke bagian transaksi. Nah, dari transaksi ini nanti bisa masuk ke balance inquiry. Di balance inquiry ini nantinya kita akan memilih tipe mana yang nantinya si balance inquiry ini akan menampilkan informasi tentang sisa sisa balance balance yang ada di akun tersebut. Nah, setelah dari ini bisa bisa kembali ke bagian transaksi. Ya, sekian penjelasan dari codingan. Nah, untuk koneksinya kita menggunakan ini ya program con untuk koneksinya. Untuk koneksi ke database-nya kita menggunakan program con. Nah, setelah saya ini akan dilanjut oleh Maza Maza saya Mazaya Fatin yang akan memberikan demo terkait dengan aplikasi yang telah kita buat. Silahkan kepada saudara saya Mazaya Fatin. Hai, di sini saya akan terima kasih sebelumnya Pak Tan. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah dibuat. Dimulai dari login. Nah, seperti itu. Oke. Baik, pertama di sini ada halaman halaman login itu ada dua, ada card nomor sama PIN. Di sini juga ada tiga opsi, ada sign in, clear, dan sign up. Ah, terus asumsikan kita belum ada akun. Jadi pertama kita akan klik sign up berdasarkan pandangan yang try if try ELE sign up button akan dialihkan ke sign up satu. Sign up. Nah, nah, lanjut ke sini. Di sini ada aplikasi form number sekian. Nah, di sini ada nama, misalkan kita namain saya, foundernya Masa. Di sini date of birth-nya kita pilih. Nah, di sini kita menggunakan Jet Coaster. Nah, misalkan kita asal gitu pilihnya. Terus di sini gendernya bisa dipilih. Emailnya misalkan Maza@com. Statusnya belum menikah. Addressnya PWK, Cihuni, PWK. PIN code-nya bebas gitu, misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8, dan state-nya jangan deh, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. Jangan kita kurang PIN-nya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Kalau sini pinnya juga mungkin sama ya state-nya. Baik. Setelah itu nanti setelah ini diisi, nanti akan dimasukkan ke dalam query yang sudah dijelaskan Patan ke query. Nah, lanjut ke dari sign up 1, pergi ke sign up 2. Di sini kan ada beberapa tombol agama, income, dan lain sebagainya. Di sini kita isi misalkan Muslim, income-nya 0, income 10 juta gitu. Non graduate, occupation student, NPWP, misalkan NPWP-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Senior citizen belum karena masih belum tua, dan existing akun nggak ada. Nah, dia akan terkirim ke database lagi nih, query. Saat itu pergi ke sign up tree di sini untuk menampilkan akun details akun type-nya apa, card number, dan dia service yang mau diadakan apa saja. Nah, di sini untuk keamanan, jadi cara ngegenerate-nya itu kita ngerandom akun, ngegenerate number akun di modulus 1000 ini. Jadi ketahuan angka ininya berapa dan pilih pun sama. Nah, di sini misalkan saya pilihnya saving account, terus service require cuma ATM card. Nah, di sini ada tombol untuk declare kalau inilah, untuk verifikasi kalau siap digunakan datanya oleh bank. Submit. Nah, di sini keluar card number sama PIN yang sudah dibuat. Ini otomatis. Nah, pertama kita catat dulu biar tidak lupa. Kita catat biar tidak lupa. PIN numbernya 5009. Kalau pinnya 5. Oke. Nah, akan dilarikan ke sini. Nah, untuk awal dia disuruh isi deposit, misalkan kita deposit berapa nih? 1 juta misalkan deposit, klik. Nah, sudah dideposit. Nah, di sini baru ke halaman. Deposit tadi udah diperagakan kan. Lanjutnya pin change, karena ada pin change mungkin aneh gitu ya, guys. Sini kita lakuin pin change. Nah, mana pin change? Pin Java. Di sini kita masukin pin baru, misalkan 5432 5432. Di sini juga 5432. Di sini nih tuh new pin, enter new pin, terus re-enter new pin, dan dia harus equal sama di atas, sama yang atas. Nanti setelah itu dia akan ditaruh. Setelah itu setelah pin baru setelah dimasukkan, dia akan dimasukkan ke 3 tabel yang di database. Ada tabel bank, login, dan sign up 3. Change. Nah, sesudah diganti. Nah, selanjutnya ada cash withdrawal. Ini buat narik. Misalkan kita nariknya akan narik 10 juta. Di sini. Tuh. 10 juta. 100.000. Withdraw. Nah, di sini setelah itu selesai. Di sini dia akan merubah. Di sini ada kondisi kan balance itu dikurangi berdasarkan data yang diinputkan di amount. Nah, jika kalau misalkan kurang bakal bilang infusion balance, kalau enggak lanjut gitu. Jadi akan memperbarui datanya ke database. Nah, terus dilihat balance query buat ngelihat saldonya. Nah, tadi kan saldonya 1 juta, terus kita tarik 10.000 sih, ditarik 100.000 tuh, maka sisanya 900.000. Berarti fitur-fitur yang sudah ada berjalan dengan baik.
Kalau kita exit ya program tertutup. Nah, selanjutnya kita ngetes login. Nah, di sini salah, mohon maaf. Balik lagi ke login. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memasukkan. Pertama card nomornya, masukkan. Set. Nah, di sini kan 542. Dia akan error karena tadi kode apa pinnya udah diganti. Jadi kalau kita sign in dia bakal ini incorrect card number of pin. Nah, kita ganti jadi apa tadi? 5432. Right it. Udah masuk. Bisa lihat balance berapa masih sama. Bisa lihat cash withdrawal-nya masih sama. Bisa narik misalkan kita tarikin sama berapa lah gitulah. Nah, debit ditarik ada perubahan jadi 800. Ini deposit kita masukin. Pin change akan dirubah lagi. Oke. Oke. Sudah selesai demo dari saya. Sudah cukup ya atas presentasi yang sudah kami selesaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjelaskan atau ada kekurangan dalam kode, dan mohon maaf jika tidak menjelaskan bagian desain karena terlalu rumit karena kelompok kami menggunakan IntelliJ. Jadi mohon codingan desainnya full manual. Baik, sampai di situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.